akan sharing ke teman-teman kenapa teman-teman harus memulai gerakan satu buku satu bulan. Ini adalah gerakan dan perlawanan lawan rasa malas dari dalam diri saya. Indonesia Emas 2045 dimulai dari kepala terbuka, maka membaca adalah kuncinya. Karena buku yang kamu baca hari ini adalah pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Satu buku satu bulan bukan sekedar tantangan, tapi tanggung jawab kita untuk masa depan Indonesia. Setiap buku yang kamu baca menanamkan satu harapan untuk Indonesia yang lebih cerdas. Kita mungkin belum bisa ubah dunia, tapi kita bisa mulai dari mengubah isi kepala kita. Gak harus tebal, gak harus mahal, gak harus langsung paham semua. Yang penting konsisten. Buku menjadi sesuatu yang mungkin sekarang jangan disentuh, tapi justru di situ tersimpan jawaban-jawaban yang kamu cari selama ini. Jawaban tentang hidup, tentang cita-cita, tentang bagaimana membangun masa depan bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk bangsamu. Membaca bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling ingin berkembang. Kamu gak harus suka semua buku. Kamu bisa mulai dari novel, sejarah, biografi, bahkan komik edukatif. Kita hidup di zaman paling cepat. Semua serba instan, serba viral, serba bisa dicari di Google. Tapi ada satu hal yang gak bisa diburu-buru, di kepala, pola pikir, dan kedalaman wawasan. Maka, membacalah teman-teman. Setiap halaman yang kamu baca, menambah satu lapisan kekuatan di pikiranmu. Setiap buku yang kamu selesaikan, mengasah logika dan empati yang kamu bawa ke kehidupan nyata. Mungkin kamu tanya, tapi aku gak suka baca. Jawabannya, karena kamu belum nemu yang cocok. Seperti kata Mbak Najwa Shihab, hanya butuh satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Negara-negara maju punya budaya baca yang kuat. Rata-rata anak di Finlandia baca 12-15 buku per tahun. Di Jepang, anak-anak kecil terbiasa mengunjungi perpustakaan sejak usia dini. Kamu mungkin berpikir, apa bisa satu buku satu bulan mengubah masa depan? Jawabannya, ya bisa, karena satu buku bisa menemukan satu cara pandang baru. Satu buku bisa melahirkan ide, dan satu ide bisa mengguncang dunia. Bung Hatta pernah berkata, aku rela di penjara asal bersama buku, karena dengan buku, aku bebas. Kalimat itu bukan hanya sekedar kutipan indah. Itu adalah filosofi hidup seorang pemimpin bangsa yang percaya bahwa kemerdekaan sejati dimulai dari pikiran yang merdeka. Saat muda, di tengah perjuangan, Bung Hatta membawa buku kemanapun ia pergi. Di pengasingan, di penjara, bahkan dalam kesendirian yang panjang, buku selalu menjadi teman setia. Dari sanalah lahir gagasan, keteguhan prinsip, dan visi besar tentang Indonesia yang merdeka, adil, dan berdaulat. Bung Hatta adalah bukti bahwa membaca bisa melahirkan pemimpin besar, bahwa kekuatan berpikir tidak kalah hebat dari kekuatan senjata, dan bahwa membangun bangsa harus dimulai dari membangun akal dan nurani. Maka, membacalah teman-teman, agar akal dan nurani terus bertumbuh pada diri kalian. Bung Hatta telah memberi contoh. Kini lanjutkan perjuangan, bukan dengan bambu runcing, tapi dengan buku di tangan dan semangat di dada. Dan semoga 5 menit ini bisa menginspirasi kamu untuk ikut gerakan satu buku satu bulan untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Saya Reski Fadila atau Waikiki pamit undur diri. See you.